Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi dengan saya Fatmawati hari ini. Kita akan melakukan pengujian homogenitas. Oke, nah saat ini saya sudah punya data penelitian ini. Dimisalkan ya teman-teman. Ya, data penelitian ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Saya asumsikan ini adalah nilai pretest terhadap keterampilan berpikir kritis misalnya. Nah, untuk mengetahui apakah perbedaan kedua kelas ini signifikan atau tidak, biasanya kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, misalkan saya telah melakukan pengujian normalitas dan ternyata data kelas eksperimen berdistribusi normal dan kelas kontrol juga berdistribusi normal. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara melakukan pengujian normalitas, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang pengujian tutorial melakukan uji normalitas, baik itu dengan SPSS maupun dengan Microsoft Excel. Nah, hari ini kita akan berlatih bagaimana melakukan uji homogenitas. Nah, ingat ya teman-teman, uji homogenitas berarti kita mau melihat apakah variansi dari kedua kelas kita ini berdistribusi, apakah memiliki variansi yang homogen atau tidak, atau variansinya sama atau tidak gitu. Oke, nah saya punya siswa, jumlah siswa kelas eksperimennya ada 31 dan siswa kelas kontrolnya ada 30. Baik. Nah, kita asumsikan keduanya berdistribusi normal. Maksudnya kelas eksperimen normal dan kelas kontrol juga berdistribusi normal. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian homogenitas. Nah, bagaimana langkah kita melakukannya? Oke, pertama-tama kita harus menentukan dulu simpangan baku ya teman-teman dari kedua kelas ini. Oke, atau kita bilangnya standar deviasi. Kamu bisa menggunakan komen. Oke, komennya stdef, buka kurung, lalu disorot saja datanya dari atas sampai bawah. Oke, begitu juga untuk kelas kontrol. Nah, dari sini kita sudah dapat bahwa standar deviasi untuk kelas eksperimen 11,81361 dan untuk kelas kontrol 10,10838. Nah, lalu kita akan cari F hitungnya. Nah, bagaimana cara menghitung F hitung? Itu varian besar dibagi varian kecil. Atau kita juga bisa bilang standar deviasi yang besar dikuadratkan per standar deviasi yang kecil dikuadratkan. Oke, berarti sama dengan, nah antara kedua ini yang mana yang lebih besar? Tentu saja yang ini. Oke, berarti yang ini pangkat 2 dibagi yang lebih kecil pangkat 2. Oke, nah kita sudah mendapatkan 1,365847 untuk F hitungnya. Nah, pembandingnya adalah F tabel, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita menentukan F tabel? Teman-teman harus menentukan terlebih dahulu mau taraf signifikansi berapa. Biasanya kalau di bidang pendidikan kita punyanya 95% atau 5% alfanya. Nah, lalu kemudian untuk melihat di tabel, oke, sekarang kita cari dulu ya teman-teman untuk F tabelnya. Nah, saya punya sebagai pembilang itu adalah kelas eksperimen. Nah, kita harus menentukan derajat kebebasannya, yaitu N dikurang 1. Nah, N-nya ada 31, berarti dikurang 1 berarti 30, berarti 30 pembilangnya.
Nah, sedangkan penyebutnya itu ada 30 dikurang 1 berarti 29. Nah, maka saya perlu melihat 30 di pembilang dan 29 di penyebut. Oke. Nah, ketika pembilangnya 30 dan penyebutnya 29, itu kita dapatkan nilai dari F tabelnya adalah 1,85. Nah, karena ternyata dua angka di belakang koma, kita seragamkan sebagai pembandingnya ya teman-teman. Oke, nah sekarang saya punya F hitung 1,37 dan F tabelnya 1,85. Nah, kriteria pengujiannya adalah jika F hitung kecil sama F tabel, maka variannya homogen. Nah, kita punyanya bagaimana? F hitung kecil dari F tabel, artinya kedua data saya bervariansi homogen. Oke. Begitulah cara pengujian homogenitas dengan menggunakan Microsoft Excel ya teman-teman. Oke, pengujian homogenitas dengan menggunakan SPSS akan kita lakukan pada video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.